Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Universitas Pamulang, kelas 03 SAK 003. Pada kesempatan kali ini kami senang mempresentasikan mengenai mata kuliah Statistika Inferensial, yaitu berdasarkan materi dari pertemuan 10 bersama saya Dina Ropikasari. Saya akan menjabarkan mengenai estimasi parameter. Pengertian estimasi parameter adalah proses statistika inferensial untuk menduga nilai parameter populasi seperti mean, proporsi, atau standar deviasi yang tidak diketahui berdasarkan data dari statistik stempel. Ada dua cara yang dipelajari dalam statistik inferensial untuk mengetahui parameter populasi, yaitu cara pendugaan ya, seperti kita lihat teman-teman, atau penaksiran. Yang kedua, cara pengujian hipotesis. Dan dua cara ini didasarkan pada statistik atau besaran yang ada dan harus mengambil sampel dari populasi, seperti yang tercetak di gambar yang saya share ini. Kesimpulannya, parameter berkedudukan sebagai sesuatu yang diduga. Statistik baru bisa dihitung setelah mengambil sampel secara berulang dari populasi. Seringkali populasi disebut sebagai model teoritis, sedangkan sampel disebut sebagai model empiris. Sebagai penduga yang baik, karena tujuannya untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai populasi, maka statistik yang dipakai untuk menduga parameter haruslah merupakan penduga yang baik. Ada 3 ciri ya, seperti yang saya tampilkan di layar, teman-teman bisa lihat keterangannya. Dan ada gambar atau bagan yang saya bagikan di layar ini, teman-teman bisa perhatikan. Kriteria penduga yang baik itu yang pertama adalah ia tak bias. Penduga dikatakan tidak bias bila rata-rata atau nilai harapan atau ekspektasi dari statistik penduga sama dengan nilai parameter aslinya. Yang kedua, efisien. Bila ada lebih dari satu penduga, yang paling efisien adalah yang memiliki variasi paling kecil atau distribusinya paling rapat atau konsisten. Yang ketiga, penduga yang konsisten. Berarti nilainya akan terus bergerak mendekati parameter populasi seiring bertambahnya jumlah ukuran dan sampel. Penduga yang konsisten, seperti yang teman-teman lihat ya, pada gambar yang saya bagikan. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa ukuran sampel 1 yaitu N1 lebih kecil daripada ukuran sampel 2 yaitu N2 dan lebih kecil dari ukuran sampel 3 yaitu N3. Teman-teman bisa perhatikan dan rumusnya ya teman-teman bisa teman-teman perhatikan ada dua pendugaan, yaitu pendugaan titik, yang kedua pendugaan interval. Rumusnya ada 3 ya teman-teman. X bar ini adalah rumus dari rata-rata sampel. Jumlah X dibagi N adalah penduga titik untuk mu atau rata-rata populasi. Simpangan baku pangkat 2 sama dengan jumlah X dikurang X dalam kurung pangkat 2 dibagi N atau jumlah data. Proporsi sama dengan X atau rata-rata sampel dibagi N, jumlah sampel. Parameter theta copy kita sebut sebagai penduga atau estimasi. Jadi dibacanya adalah theta copy. Pendugaan titik hanya memiliki satu nilai, sedangkan pendugaan interval menggunakan lebih dari satu nilai. Interval tersebut dinyatakan berada dalam suatu batas bawah atau batas tertentu. Secara umum dengan mengambil sampel secara acak, maka rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Di mana A disebut derajat kesalahan, 1 min A, atau 1 alfa disebut derajat kepercayaan,
populasi atau P, penduga 1 kurang dari penduga kurang dari penduga 2 disebut dengan interval kepercayaan. Teman-teman bisa perhatikan rumusnya. Pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Untuk sampel acak berukuran besar yaitu datanya kurang dari lebih dari 30, pendugaan itu berlaku untuk populasi berdistribusi normal maupun tidak normal. Rumusnya bisa teman-teman lihat ya. X bar dikurang rata-rata populasi, dan rumusnya ada 2, teman-teman bisa perhatikan. Kita lihat juga ini rumusnya, dan ada gambar ya, perhitungan distribusi T atau yang dilakukan dengan memakai tabel distribusi T. Pada tabel telah tercantum nilai T untuk derajat kebebasan dan probabilitas atau luas daerah. Jadi teman-teman bisa perhatikan pendugaan parameter beda 2 rata-rata dengan sampel kecil. Rumusnya seperti ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan dan juga dicatat. Oke, selanjutnya saya dengan Narai Gita akan mempresentasikan materi pertemuan 11 yaitu estimasi parameter. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar, penentuan interval derajat kepercayaan parameter memakai suatu nilai yaitu Z alpha per 2 yang diperoleh dari tabel distribusi kumulatif normal standar sebagai berikut. Yang pertama ada pendugaan parameter atau mu. Diketahui simpangan baku sigma rata-rata X bar adalah penduga yang tak bias untuk mu. Bila diambil sampel berukuran cukup besar secara berulang, maka distribusi sampel rata-rata X bar akan mempunyai simpangan baku sigma X bar dengan ketentuan sebagai berikut. Sigma X bar sama dengan sigma X per akar N jika populasi tak terbatas. Sigma X bar sama dengan sigma X per akar N dikali akar besar N dikurang N per besar N dikurang 1 jika populasi terbatas. Sehingga dengan demikian, interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mu bila sigma diketahui sebagai berikut. Peluang buka kurung X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma X bar kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma X bar sama dengan 1 dikurang alpha. Berikut adalah interval kepercayaan 1 dikurang alpha tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua ada penentuan ukuran sampel. Jika ingin menduga rata-rata dengan tingkat kesalahan tertentu atau E, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah, rumusnya adalah N sama dengan buka kurung Z alpha per 2 dikali sigma per E tutup kurung kuadrat. Artinya mempunyai syarat bahwa simpangan baku sigma dari populasi harus diketahui. Akan tetapi, bila sigma tidak diketahui dan sampel cukup besar, N lebih besar dari 30, maka sigma dapat ditaksir dengan simpangan baku S yang dihitung dari sampel. Ada pendugaan parameter proporsi atau P. Bila suatu populasi berukuran besar N mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X per besar N, pada populasi itu diambil secara berulang sampel, maka distribusi sampel proporsi P topi akan mempunyai rata-rata mu P topi sama dengan P dan simpangan baku sebagai berikut. Sigma P topi sama dengan akar P dikali dalam kurung 1 dikurang P per N bila populasi tak terbatas. Sigma P topi sama dengan akar P dikali dalam kurung 1 dikurang P per N dikali akar besar N dikurang N per besar N dikurang 1 bila populasi terbatas. Rumusnya adalah peluang dalam kurung P topi dikurang Z alpha per 2 dikali sigma P topi kurang dari mu kurang dari P topi ditambah Z alpha per 2 dikali sigma P topi
tutup kurung sama dengan 1 dikurang alfa. Oleh karena itu, proporsi P pada populasi tidak diketahui dan akan diduga dengan proporsi P topi pada sampel. Maka simpangan baku sigma P topi pada rumus di atas menjadi sigma P topi sama dengan akar P topi dikali dalam kurung 1 dikurang P topi per N bila populasi tak terbatas. Lalu sigma P topi sama dengan akar P topi dikali dalam kurung 1 dikurang P topi per N dikali akar besar N dikurang N per besar N dikurang 1 bila populasi terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter beda dua rata-rata. Melibatkan dua populasi independen dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing dalam kurung mu1, mu2, sigma 1, sigma 2, tutup kurung, serta sampel acak dalam kurung N1, N2, tutup kurung. Distribusi sampel beda dua rata-rata dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 memiliki rata-rata dalam kurung mu1 dikurang mu2 dan simpangan baku sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Rumus interval kepercayaan untuk pendugaan beda dua rata-rata dalam kurung mu1 dikurang mu2 diberikan bila mana sigma 1 dan sigma 2 diketahui, peluang dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 1 dikurang alfa. Untuk perhitungan simpangan baku sigma X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu populasi terbatasnya yaitu sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Bila sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat atau diketahui sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan sigma dikali akar dari 1 per N 1 ditambah 1 per N2. Bila sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat atau tidak diketahui, maka sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, di mana S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah tafsiran dari varians populasi. Selanjutnya, pendugaan parameter beda dua proporsi, P1 dikurang P2. Ini melibatkan pengambilan sampel acak N1 dikurang N2 dari dua populasi berbeda untuk mendapatkan proporsi sampel P1 dan P2. Rumus untuk interval kepercayaan untuk penduga beda dua proporsi P1 dan P2 diberikan sebagai berikut. Untuk rumusnya yaitu peluang dalam kurung P topi 1 dikurang P topi 2 dikurang Z alfa per 2 dikali sigma P topi 1 dikurang P topi 2 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari dalam kurung P topi 1 dikurang P topi 2 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma P topi 1 dikurang P topi 2, di mana sigma P topi 1 dikurang P topi 2 sama dengan akar dari P topi 1 dikali dalam kurung 1 dikurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali dalam kurung 1 dikurang P topi 2 per N2 bila populasi tak terbatas. Sigma P topi 1 dikurang P topi 2 sama dengan akar dari P topi 1 dikali dalam kurung 1 dikurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali dalam kurung 1 dikurang P topi 2 per N2 dikali akar dari dalam kurung besar N 1 ditambah besar N2 dikurang dalam kurung N1 ditambah N2 per besar N 1 ditambah besar N2 dikurang 1 bila populasi terbatas. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.